Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang akan membahas ROM yang singkatan dari Read Only Memory. Read Only artinya adalah hanya bisa dibaca. Memori adalah pengingat atau memori yang hanya bisa dibaca saja, tidak bisa ditulisi. Oke, kita lanjutkan. ROM pada prinsipnya seperti sekring listrik. Nah, kita lihat di sini. Di sini dipasang sekring listrik. Kita tahu sekring kalau dialiri arus besar maka dia akan putus. Tapi kalau tidak dialiri arus yang besar maka dia bisa mengalirkan listrik. Di sini dipasang diode supaya apa? Arus tidak bisa mengalir ke sana. Hanya bisa mengalir dari sini ke sini saja. Nah, di sini terdapat decoder yang keluarannya dibalik. Sehingga kalau dipilih bukan bernilai 1 tapi malah bernilai 0. Artinya listrik minus, sehingga listriknya nanti bisa mengalir ke sini. Dan di sini terdapat gerbang yang mempunyai gate. Kalau gate ini dikasih 1, maka data di sini masuk. Kalau dikasih 0, tidak bisa masuk. Di sini ada gate juga sebagai keluaran. Mirip dengan RAM. Nah, gimana prinsipnya ROM ini? Awalnya ROM ini harus dimasuki data. Data yang dimasukkan berupa angka 001. 001 tadi akan membakar fuse di sini, akan membakar sekring yang ada di sini. Oke, kita lebih lanjut, kita lihat. Misalkan pertama, decoder tidak ada yang dipilih. Di sini 0. Maka data tidak bisa masuk. Nah, misalkan yang dipilih sini. Sini kita nolkan. Kemudian data yang dimasukkan adalah 1010, angka 10. Sementara ini pintu masuk masih ditutup. Kalau pintu masuk dibuka, maka kita ingat angka 1 ini adalah listrik positif. Maka dia akan mengalir ke sana. Mengalir ke sana, mau mengalir ke sini, sini juga 1. Nggak bisa. Listrik plus tidak bisa mengalir ke listrik plus. Nah, bisanya listrik plus akan mengalir ke listrik minus di sini. Negatif. Nah, karena dialiri arus kuat sekali di sini, maka sini sekring ini akan putus. Demikian juga ini. Di sini akan putus juga. Sedangkan 0 di sini 0 tidak bisa mengalir ke 0 karena min tidak bisa mengalir ke min. 1 apa nggak bisa ke 0? Nah, kita lihat di sini mau lewat sini. Di sini ada diode sehingga dia tidak bisa ke sana, hanya bisa ke sini saja. Maka nantinya yang putus sekringnya adalah 2 ini saja. Nah, akhirnya sekring di sini dan sekring sini putus. Alias data 1010 tersimpan dalam bentuk sekring. 1 putus, 0 tidak putus. 1 putus, 0 tidak putus. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini yang dipilih. Baris ini, kolom ini yang dipilih. Data yang dimasukkan 1100. Kalau di sini dikasih 1, maka arus akan mengalir ke sana. Yang 1 saja yang mengalir, yang 0 tidak bisa mengalir. Maka 2 sekring ini akan putus. Nah,
Sekarang tersimpan datanya 1100 di sini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kalau dibaca data yang kita simpan tadi 1010, kalau ini kita buka, pintu keluarnya kita buka, maka kita lihat di sini. Sini ada plus yang dilewatkan resistor. Berarti arusnya kecil. Mau lewat sini, screennya putus, tidak bisa. Akhirnya lewat sini 11 tidak bisa. Lewat yang lainnya nggak bisa. Akhirnya lewat sini. Sehingga sini bernilai 1. Sini listrik, sini positif. Mau mengalir ke sana, kalah dengan sini. Karena di sini ada 0, di ground kan. Nah, bisa lewat sini, lewat screen sini, digroundkan ke sini, sehingga tegangan di sini jatuh, tidak jadi positif, jadi negatif karena lebih dekat ke sini. Kalau ke atas ada resistor, kalau ke bawah tidak ada resistor sama sekali, tidak ada hambatan, sehingga sini nilainya 0. Demikian juga yang ini, mau ke sini, screennya putus, akhirnya lari ke depan, nilainya 1. Sehingga data yang ada di sini dapat dibaca 1010. Begitulah prinsipnya ROM. Nah, kalau ini dinolkan, maka tidak bisa keluar. Tapi ini tetap mengalir, cuma mengalirnya ke dalam saja, cuma tidak bisa keluar. Oke. Kemudian ROM dalam kenyataan mirip dengan RAM seperti ini. Ada bus data, ada bus alamat, kemudian ada chip select, ada read dan write. Loh, kok ada write-nya? Bagaimana? Padahal ini kan read only memory. Betul. Maksudnya read only memory, sekali ditulisi di sini tidak bisa ditulisi lagi. Nah, dulu awalnya ROM itu dibuat oleh pabrik, langsung tidak bisa ditulisi. Data-data yang ada di dalamnya langsung diisi oleh pabrik dan tidak bisa dihapus lagi. Akan tetapi kemudian dalam produksi orang menginginkan gimana bisa diprogram. Akhirnya timbullah PROM istilahnya, yaitu Programmable Read Only Memory. Tidak bisa ditulisi tapi bisa diprogram, yang terdiri dari screen-screen seperti tadi. Nah, screen-screen seperti tadi akan terus tersimpan, sekali ditulisi tersimpan. Nah, gimana kalau sampai keliru? Waktunya baca keliru nulisi, tentu akan rusak. Maka didesain di sini ada VPP, selain catu daya yang biasanya ada VPP. Ini adalah voltase untuk memprogram. Biasanya kalau untuk dibaca biasa cuma 5 volt, butuh 5 volt saja. Tapi ini lebih, 12 volt sampai 20 volt VPP ini dikasih 20 volt baru bisa diprogram. Jadi alamatnya dikasih, kemudian datanya dimasukkan, sini langsung ditulis write gitu. Ketika ditulis write atau dikasih 1 ya, maka langsung masuk ke dalam sini. Tentunya harus ada waktunya untuk menunggu screen-screennya putus. Nah, itu ada timingnya. Lebih lanjut nanti kalian bisa belajar sendiri timingnya, bagaimana cara membakar ROM ini. Maka istilahnya burning ROM. Karena apa? Membakar screen-screen tadi. Nah, burning ROM. Nah, ROM ini digunakan untuk apa saja? Biasanya ROM ini untuk menyimpan data-data baku. Misalkan dalam matematika ada nilai pi, ada nilai konstanta, tabel logaritma, dan lain-lain sebagainya. Ini lebih baik disimpan di ROM supaya tidak bisa dirubah-rubah, angka E, dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian untuk menyimpan prosedur standar. Kalau kita menghidupkan komputer, apa yang dilakukan? Komputer langsung booting, langsung mencari window, mencari macam-macam.
Itu di mana dia? Wong belum diperintah apa-apa kok sudah gerak sendiri. Nah, yang menggerakkan pertama itulah adalah disimpan, perintah-perintahnya disimpan dalam ROM. Demikian juga untuk mengakses layar, mengakses yang lain-lainnya, banyak prosedur-prosedur standar di situ disimpan dalam ROM. Akan tapi dalam komputer perkembangannya sekarang, orang ingin upgrade terus. Kalau komputer dulu, maka sekali beli komputer ya sudah, prosedurnya standar seperti itu. Kalau mau berubah ya harus ganti ROM-nya. Tapi sekarang orang ingin upgrade, akhirnya ROM ini diganti dengan flash memory, sehingga kita tahu motherboard atau board ya, itu bisa diupgrade lagi zaman sekarang. Oke. Kemudian digunakan untuk decoder jenis tabel. Misalkan saja kita bisa membuat decoder dari rangkaian gerbang-gerbang logika, misalkan dari biner ke 7 segmen. Tapi kalau menggunakan ROM ini lebih ringkas dan lebih lengkap. Jadi alamatnya itu menjadi masukan, kemudian datanya sebagai keluaran. Alamat pertama disimpan misalkan angka 1, angka 0 ya. Alamat pertama 0000, alamatnya masuk 000, keluarannya berbentuk apa? Berbentuk angka 0 pada 7 segmen di datanya. Kemudian decoder perintah. Ini nanti kita lihat di bahasa mesin ya, di mikroprosesor nanti banyak disimpan di ROM. Jadi kalau perintah ini 100110, ini harus mana saja yang dihubungi, perangkat apa saja yang dihidupkan, apa yang dimatikan, dan lain-lain sebagainya. Lebih lanjut kita akan memahami ROM ini dalam kegunaan kontrol. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi.